Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Muhammad Nurholis selaku dosen mata kuliah Bioteknologi Pangan dan teman-teman serta audiens sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mikrobial organik asid yaitu asam sitrat. Kemudian untuk anggota kelompok kami terdiri dari Diyindira Widat Arumi, Vimala Tirta Putri Teja, Elitasya Putri Alawiyah, dan Aisyah Tatiana. Outline yang akan kami bahas yaitu definisi produk, karakteristik produk, jenis mikroba, bahan baku, proses produksi, pengendalian mutu, siklus, dan aplikasi. Slide selanjutnya yaitu ada definisi asam sitrat. Nah, asam sitrat atau 2-hidroksipropen 1,23 trikarboksil asid merupakan asam organik lemah yang banyak ditemukan pada buah-buahan seperti jeruk dan nanas. Nah, secara alami mudah terurai dalam suhu tinggi dan tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Asam sitrat banyak digunakan dalam bidang makanan, farmasi, dan kosmetik. Tingkat konsumsi asam sitrat di Indonesia pada industri makanan dan minuman mencapai 65%, sedangkan 20%-nya lagi pada industri deterjen rumah tangga, tekstil, farmasi, dan kosmetik. Asam sitrat dapat diproduksi secara kimia dan fermentasi menggunakan mikroorganisme. Kemudian karakteristik dari asam sitrat yaitu berbentuk bubuk kristal putih, kemudian tidak beracun dan diakui sebagai senyawa yang aman. Kemudian asam sitrat tidak berwarna dan berbau dan padat pada suhu ruang. Asam sitrat memiliki titik leleh 153 derajat Celcius, kemudian titik didihnya 310 derajat Celcius dan memiliki berat molekul sebesar 210,14 gram per mol. Nah, asam sitrat memiliki 3 nilai pKa yang berbeda-beda pada pH 3,1, 4,7, dan 6,4. Hal tersebut dikarenakan adanya gugus fungsi asam karboksilat. Asam sitrat yang murni mudah larut dalam air, baik dalam bentuk anhidrat maupun monohidrat. Nah, asam sitrat anhidrat itu sangat larut dalam air dan etanol, tetapi sedikit larut dalam ester. Kemudian ada asam sitrat monohidrat itu larut dalam air dan sedikit larut dalam eter. Selanjutnya adalah produksi asam sitrat oleh mikroorganisme. Asam sitrat dapat diproduksi dengan fermentasi submerge menggunakan mikroba seperti bakteri, fungi, dan kamir. Jenis bakteri yang umum digunakan berupa Atrobacter, Bacillus, dan Corynebacterium. Sementara beberapa hamir seperti Candida, Pichia, dan juga Saccharomyces juga dapat memproduksi asam sitrat. Namun penggunaan kamir dalam produksi asam sitrat memiliki beberapa kelemahan, seperti produksi asam isositrat dan produk sampingan yang tidak diinginkan. Saat ini, kapang dari strain Aspergillus niger merupakan jenis yang paling umum digunakan karena memiliki yield yang lebih tinggi, mudah ditangani, dan juga memerlukan substrat yang lebih murah. Meski produksi asam sitrat umumnya menggunakan fermentasi cair dengan media berbasis pati atau sukrosa, terdapat berbagai opsi lain seperti molase, hidrokarbon, dan juga bahan berpati yang telah digunakan untuk produksi asam sitrat. Berikut merupakan beberapa substrat yang dapat digunakan untuk fermentasi asam sitrat. Yang pertama adalah pati atau starch, merupakan substrat yang paling umum digunakan dalam produksi asam sitrat oleh mikroba. Yang kedua adalah sukrosa, umum digunakan karena memiliki berat molekul yang rendah sehingga dapat ditransport langsung ke dalam sel mikroba untuk dihidrolisis menggunakan enzim intraseluler. Selanjutnya ada molase yang digunakan karena tidak memerlukan biaya yang mahal serta tinggi akan kandungan gula yaitu sekitar 40 hingga 55%. Untuk substrat ini, molase dari beet lebih baik digunakan karena memiliki logam trace yang lebih sedikit dibandingkan molase tebu. Selanjutnya adalah hidrokarbon dapat digunakan sebagai substrat untuk kamir. Yang terakhir adalah residu agroindustri seperti apple pomace, cassava bagasse, ampas kopi, husk, wheat straw, kulit buah, dan sebagainya. Dapat digunakan pada kultur solid state karena memiliki sifat selulosik dan berpati, sehingga kaya akan nutrisi untuk mikroorganisme. Namun, penggunaan secara komersial masih memerlukan proses lebih lanjut. Slide selanjutnya yaitu ada proses produksi asam sitrat. Asam sitrat dapat diproduksi melalui ekstraksi sederhana, proses fermentasi menggunakan mikroorganisme, dan proses sintesa secara kimia. Proses asam sitrat menggunakan
Fermentasi dinilai lebih prospektif untuk diterapkan pada industri karena menghasilkan lebih banyak asam sitrat per satuan waktu dan diproduksi dari bahan yang murah. Fermentasi asam sitrat secara industri dapat dilakukan dengan substrat yang berbeda dalam 3 cara yang berbeda juga, seperti surface, submerged, dan solid state fermentation. Berikut merupakan tabel komparasi metode fermentasi untuk produksi asam sitrat. Yang pertama ada solid state fermentation. Diketahui bahwa untuk metode solid state fermentation keunggulannya yaitu menghasilkan yield yang tinggi, kebutuhan energinya rendah, resiko terkena kontaminasi rendah, dan murah. Kemudian untuk proses downstreamnya lebih mudah dilakukan, sedangkan kelemahannya yaitu sulit untuk meningkatkan skala dan kontur parameter, serta tidak memanfaatkan nutrisi yang tersedia secara sepenuhnya. Kemudian ada metode surface fermentation, di mana keuntungannya yaitu konsumsi energinya lebih rendah dan bebas busa, sehingga mudah untuk dijalankan. Kemudian kelemahannya yield yang dihasilkan rendah, kemudian biaya untuk perawatannya tinggi, dan sensitif terhadap perubahan komposisi media, serta distribusi udara dan nutrisi yang tidak cukup. Kemudian ada submerged fermentation, keuntungannya yaitu menghasilkan yield tinggi, kontrol terhadap proses fermentasi itu baik, kemudian dapat menggunakan berbagai substrat yang ada. Untuk kelemahannya yaitu terjadi pembentukan busa, sterilisasi yang tidak memadai, serta kebutuhan aerasi dan daya yang tinggi. Kemudian untuk biayanya terbilang high cost. Selanjutnya ada proses fermentasi produksi asam sitrat dari Aspergillus niger. Pada proses ini digunakan substrat ampas tebu dengan metode fermentasi terendam, sedangkan mikroorganisme yang digunakan adalah Aspergillus niger. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu kultur Aspergillus niger ditumbuhkan pada media PDA agar miring selama 7-8 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu, mikroorganisme tersebut disimpan pada PDA agar miring selama 96 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Untuk media produksi asam sitrat yaitu ampas tebu yang telah dikumpulkan, kemudian dijemur dan dipotong menjadi bagian kecil. Setelah itu digiling dan disaring untuk menghasilkan serbuk ampas tebu. Serbuk ampas tebu yang telah jadi dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer berukuran 500 ml dan dicampur dengan aquades sampai mencapai konsentrasi 5%, 10%, 15% dan didiamkan selama 2 jam. Suspensi yang terbentuk kemudian disaring menggunakan kertas saring dan ditambahkan dengan larutan garam. Tidak lupa pH-nya diatur menjadi pH 5. Pada metode fermentasi terendam ditambahkan 150 ml substrat cair yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer berukuran 500 ml, kemudian dilakukan pencampuran secara menyeluruh dan autoklaf pada suhu 121 Celcius selama 30 menit. Setelah itu substrat yang didiamkan diinokulasikan dengan suspensi spora sebanyak 25 ml. Setelah tercampur rata, labu Erlenmeyer diinkubasi dengan shaker pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 200 rpm selama 15 hari. Setelah itu, dilakukan tahap filtrasi untuk memisahkan cairan fermentasi dan biomasa dari kapang Aspergillus niger. Pemurnian asam sitrat dari fermentasi dapat dilakukan dengan menambahkan kalsium karbonat dan asam sulfat. Selanjutnya adalah kualitas pengendalian dalam proses fermentasi asam sitrat. Yang pertama adalah substrat. Beberapa sumber karbon dapat digunakan sebagai substrat dalam produksi asam sitrat termasuk glukosa, fruktosa, gula gandum, tebu, bit molase, dan juga maltosa. Sumber karbon yang baik untuk produksi asam sitrat adalah maltosa dan sukrosa, sedangkan galaktosa dan arabinosa tidak digunakan sebagai sumber karbon dalam produksi asam sitrat karena mengandung senyawa yang dapat menghambat proses fermentasi dari asam sitrat. Kemudian adalah pH. pH optimum produksi asam sitrat oleh Aspergillus sp, Penicillium, dan Rhizopus sp adalah 3,0, sedangkan oleh Trichoderma, Sporoticum, dan Pleurotus adalah 4,0 hingga 5,0. pH dalam fermentasi asam sitrat harus dikontrol agar pH selama proses fermentasi tidak kurang dari 2.
Jika pH kurang dari 2, maka akan terbentuk senyawa yang tidak diinginkan seperti oksalik dan glukonic acid yang dapat menghambat jalannya fermentasi dan mengkontaminasi produk. Selanjutnya adalah aerasi. Proses fermentasi asam sitrat merupakan fermentasi aerobik sehingga oksigen memiliki peranan penting dalam proses fermentasi. Aerasi optimum dalam produksi asam sitrat adalah 0,6 hingga 1,3 ppm dengan agitasi 300 hingga 1000 rpm. Selanjutnya adalah suhu, di mana suhu optimum dalam produksi asam sitrat adalah 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian lama fermentasi yang optimal dalam produksi asam sitrat adalah 6 hingga 9 hari, di mana jika fermentasi lebih dari 9 hari maka akan terbentuk senyawa yang dapat menghambat proses fermentasi dari asam sitrat. Kemudian adalah kelembapan. Kelembapan optimal dalam proses fermentasi asam sitrat adalah 65% hingga 85%. Slide selanjutnya adalah siklus asam sitrat yang menunjukkan 8 reaksi, yaitu yang pertama adalah pembentukan asam sitrat, di mana 4 karbon oksaloasetat terkondensasi dengan 2 karbon. Asetil-CoA membentuk 6 senyawa karbon dan sitrat atau trikarboksilik acid. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini adalah sitrat sintase. Kemudian langkah yang kedua adalah pembentukan isositrat, di mana sitrat terisomerasi menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah pembentukan alfa-ketoglutarat, di mana isositrat pertama terdehidrogenasi membentuk oksalosuksinat. Kemudian isositrat akan mengalami dekarboksilasi oksidatif sehingga membentuk alfa-ketoglutarat. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini adalah isositrat dehidrogenase. Kemudian langkah yang keempat adalah pembentukan suksinil-CoA. Pada proses ini, alfa-ketoglutarat mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk membentuk suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Nah, NADH akan memasuki ETC sehingga membentuk ATP. Reaksi ini dapat juga disebut mirip dengan reaksi pirufat dehidrogenase. Kemudian langkah yang kelima adalah pembentukan suksinat, di mana molekul GDP akan terfosforilasi menjadi GTP sehingga dapat membentuk suksinat. Molekul GTP akan bereaksi dengan ADP sehingga dapat membentuk ATP. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini adalah suksinat tiokinase. Kemudian langkah yang keenam yaitu pembentukan fumarat, di mana suksinat akan terdehidrogenasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Atom hidrogen akan diterima oleh FAD, kemudian FADH2 akan masuk ke dalam ETC sehingga dapat membentuk ATP. Kemudian langkah yang ketujuh adalah pembentukan malat, di mana fumarat dengan bantuan enzim fumarase akan membentuk malat. Dalam reaksi ini juga melibatkan penambahan molekul H2O atau air. Nah, langkah yang terakhir yaitu regenerasi oksaloasetat, di mana malat akan dioksidasi menjadi oksaloasetat dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat dapat terkondensasi dengan molekul asetil-CoA yang lainnya, sehingga siklus dapat berulang. Selanjutnya adalah aplikasi asam sitrat di industri. Yang pertama adalah industri makanan dan minuman. Asam sitrat digunakan dalam industri makanan dan minuman sebagai agen flavoring, agen asidifikasi dan pengawet, pemberi rasa dalam produk minuman dan soft drink, pembuatan permen dengan rasa asam, salah satunya adalah dengan pembalutan permen pada bubuk asam sitrat. Asam sitrat juga dapat digunakan sebagai pengemulsi dalam pembuatan produk es krim untuk menghilangkan globula lemak. Dalam industri pembersih dan deterjen, asam sitrat dikenal sebagai agen pengkelat, yaitu agen penghilang molekul atau atom logam dengan mengikat ion logam sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengawet dan antioksidan, penghilang kerak dari mesin-mesin industri, dan bahan tambahan pada sabun dan deterjen sebagai agen penghilang kesadaran air sehingga mencegah sabun membusuk dan menimbulkan limbah, serta menjaga sabun untuk tetap lembab. Pembersih rumahan juga mengandung asam sitrat sebagai agen pembersih dan deodorizer. Dalam industri kosmetik dan farmasetikal, asam sitrat digunakan untuk menghilangkan kulit mati, meningkatkan warna kulit dan mencegah terbentuknya keriput dan bekas jerawat. Selain itu, asam sitrat berfungsi untuk menyeimbangkan pH sehingga digunakan dalam berbagai produk seperti sabun tangan dan wajah, cat kuku, pembersih wajah, sampo, dan berbagai produk lainnya.
Dalam industri yang berhubungan dengan pengolahan air, asam sitrat digunakan dalam air sadah untuk menghilangkan kandungan logamnya, di mana asam ini berfungsi sebagai asam organik lemah yang mengkilat dan memberikan efek buffer dengan cara memecah logam trace pada air sehingga cocok digunakan pada air sadah. Sedangkan penggunaan asam sitrat dalam skala industrial termasuk manufaktur deterjen, electroplating, dan penyamakan material kulit. Selain itu, asam sitrat juga berfungsi untuk mengawetkan darah yang disimpan dan sebagai buffer dan antioksidan dalam industri farmasi dan kosmetik. Beberapa asam dari kapang memiliki nilai komersial tinggi dengan aplikasi yang luas pada berbagai bidang seperti pangan, pakan, farmasetikal, dan juga polimer. Berikut merupakan tabel yang memuat berbagai aplikasi asam sitrat pada berbagai bidang industri serta produknya, seperti pada bidang minuman dengan produk wine dan cider, soft drinks dan juga sirup, bidang makanan pada jelly, selai, pengawet, dairy product, permen, frozen fruits, minyak, dan pakan hewan. Pada bidang farmasi di bidang obat-obatan sebagai effervescent dalam obat dan sebagai antikoagulan, dan juga pada bidang lainnya sebagai buffer, pelarut logam atau agen pengkelat, dan juga penetralisir basa. Berikut merupakan daftar tabel dan juga literatur yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan PowerPoint ini. Demikian kami akhiri presentasi ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.